menyediakan pendampingan yang dirancang khusus untuk membantu kamu menemukan jurusan yang tepat sesuai minat dan tentunya punya prospek cerah. Di sini, kamu bisa lebih kenal dekat dengan prodi, dapat bimbingan dari mentor inspiratif, dan ikut sesi konsultasi serta simulasi jurusan. Program ini gratis loh. Yuk jadi generasi yang siap kuliah. Cari tahu jurusanmu dan wujudkan masa depanmu mulai dari sekarang. Kita dapat berkumpul dalam seminar dengan tema optimalisasi pemasaran digital untuk meningkatkan kesadaran komunikasi terhadap produk halal berbasis kearifan lokal. Baik, kita akan langsung memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi dari para narasumber. Untuk sesi pertama, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Zudan Setiawan MM, dipersilahkan untuk mengisi acara dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Bapak, Ibu-ibu, karena bapaknya hanya satu, alhamdulillah. Matur nuwun nggih Pak, salam kersa Ibu-ibu. Perkenalkan kami izin dari Untas Ahmad Dahlan. Kami diberikan amanah dari Untas Ahmad Dahlan, khususnya LPPM wajib, ada kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi ini kolaborasi antara dosen, mahasiswa, yang mengundang narasumber lain yang kompeten. Di sini ada Pak Dr. Haji Jumarudin. Beliau ini salah satu pimpinan di PP Muhammadiyah Indonesia, kemudian salah satu ketua dari Institut Amanusa Muhammadiyah juga, dan juga mempunyai berbagai sertifikasi, khususnya nanti yang berbicara. Nah, untuk itu dari sisi tema optimalisasi digital produk halal yang berbasis kearifan lokal, ini memang kita membantu kesadaran. Artinya ibu-ibu, bapak diharapkan nantinya produk-produk lokal dari unit bisnis bapak ini bisa dikembangkan, bisa disertifikasi produk halal, karena produk halal itu menjadi suatu jaminan. Artinya keunggulan, karena kita bersaing dengan produk yang lain. Nah, kemudian pentingnya kita juga paham tentang digitalisasi, karena kita terbatas pada usia generasi milenial, baby boomers dan sebagainya. Terutama kita sebagai anak-anak muda ini, teman-teman mahasiswa, ini sangat wajib memfasilitasi pemahaman pengetahuan kepada usia-usia yang lebih tua. Nah, untuk aplikasi ini kita butuh pihak ketiga. Jadi biasanya ketika bapak-bapak, ibu-ibu sudah memberikan penjabaran, sudah memberikan penawaran produk, maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa lanjut ke dalam tahap praktisi aplikasi. Aplikasi ini sudah banyak dikembangkan di negara-negara non-muslim, seperti di Jepang itu ada halal gourmet. Jadi ketika kita berkunjung ke provinsi, salah satu daerah, ataupun kita berkunjung ke destinasi di kota-kota di Jepang, itu kita hanya masuk join mengunduh aplikasi halal gourmet, nanti ditunjukkan produk-produk makanan, restoran, warung yang bisa menyajikan halal gourmet. Jadi ini memberikan keyakinan garansi yang lebih untuk kita sebagai konsumen. Baik, untuk menutup ada pantun ya, acara usai ini sudah dikumpul. Cakep, ya. Mari berkreasi, raih peluang baru, cakep. Ya. Dengan digital, bank bantu dan UMKM, KRM Linggan makin maju, sukses bersama saling menang. Terima kasih Bapak Ibu, tahu dengan hadir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari SDM dan atas pemaparannya. Selanjutnya kita simak pemaparan dari narasumber kedua, Saudara Muhammad Maam SPD, kepada
Saudara Muhammad Ma'ruf SPY dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para hadirin, pada pagi yang cerah ini, sama-sama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin saat ini kita bisa bertemu untuk saling sharing dan berbagi dan berusaha untuk mengupayakan optimalisasi pemasaran digital untuk produk kita yang berbasis kearifan. Oke, selanjutnya ada TikTok ya. Semua tahu TikTok Bapak Ibu sekalian. TikTok mencatatkan angka 60%. Dan yang paling tinggi ada di e-commerce Shopee, Lazada dan lain-lain. Karena memang masyarakat Indonesia dalam berniaga ya melalui media digital itu biasanya mereka tujuan utamanya adalah melalui e-commerce Shopee ataupun Lazada dan lain-lain. Di sini ada empat strategi sebenarnya Bu ya. Pertama ada email marketing, kita menawarkan produk kita melalui email. Selanjutnya influencer marketing, biasanya kita endorse, kita melakukan collab dengan influencer, YouTuber misalnya, atau TikTokers dan lain-lain. Selanjutnya ada sosial media marketing, kita memasang iklan di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang terakhir SEO atau Search Engine Optimization atau singkatnya optimalisasi mesin pencari. Biasanya kalau kita buka Google itu kan langsung ada iklannya. Nah, itu yang dimaksud dengan SEO. Kita akan lihat di sini pembagian usia audiens yang tertarik pada produk halal berbasis kearifan lokal. Grafik ini menunjukkan bahwa kelompok usia 18 sampai 34 tahun itu usia yang muda ya, memiliki minat yang lebih tinggi terhadap produk halal dibandingkan dengan usia lain. Mereka punya kesadaran bahwasanya produk yang mereka beli itu harus halal. Mereka punya kepedulian tinggi terhadap itu. Kita lihat di sini ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain Indonesia, Sulawesi, Papua. Persentase yang paling tinggi Bapak Ibu untuk produk halal itu ada di Pulau Jawa di sini. Ya, kenapa? Karena populasinya paling banyak dan muslimnya juga paling banyak di Pulau Jawa. Ini merupakan peluang besar yang bisa kita gunakan. Ya, kebetulan kita ada Jawa seperti itu kan. Insya Allah dalam memasarkan produk kita itu peluangnya lebih besar dibandingkan jika kita menjual produknya ke pulau-pulau yang lebih kecil presentasinya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi data-data yang sudah kita sajikan. Ya, semoga bisa menambah wawasan ya, sudah ada gambaran bahwasanya media sosial itu bukan hanya untuk have fun, tapi bisa kita gunakan untuk memperluas bisnis yang kita jalankan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ma'ruf SPY yang telah menyampaikan materinya. Bisa Optamiani SDMN dengan tema optimasi digital Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman serta narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risa Oktaina Cahyani. Di sini saya adalah alumni dari MM-nya Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan membahas atau berdiskusi bersama Bapak dan Ibu mengenai optimalisasi digital menggunakan WhatsApp. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu dengan WhatsApp, perbedaan WhatsApp bisnis dengan WhatsApp biasa? Tidak tahu ya. Nah, untuk di sini kan pasti Bapak Ibu sudah menggunakan WhatsApp biasa, gitu. Kayak berkomunikasi dengan anak atau kerabat tuh sudah menggunakan WhatsApp biasa. Nah, di sini WhatsApp itu terbagi menjadi dua versinya itu Bapak.
Jadi ada WhatsApp yang personal yang kita biasa gunakan untuk berkomunikasi dengan kerabat terdekat, dan yang kedua adalah WhatsApp bisnis. Nah, ini kesalahan yang umum terjadi ketika kita berjualan menggunakan WhatsApp personal atau WhatsApp yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, yang pertama, ketika masih menggunakan WhatsApp Messenger atau WhatsApp personal, fitur-fiturnya itu terbatas, hanya sebatas WhatsApp, kirim pesan saja, kirim VPN, dan telepon saja. Nah, yang kedua ini masih menggabungkan dengan nomor WhatsApp pribadi. Nah, apabila WhatsApp pribadi dan WhatsApp bisnisnya itu digabungkan, itu nanti bisa jadi keteteran dalam memanajemen prioritas mana nih yang harus dibalas terlebih dahulu. Nah, fitur-fitur di WhatsApp bisnis itu banyak ya Ibu, bisa lihat di layar. Yang pertama adalah profil bisnis. Nah, profil bisnis ini isinya nanti misalnya Bapak Ibu memiliki bisnis seperti makanan. Nah, nanti di profil Ibu bisa menjelaskan menjual makanan dan minuman. Setelah itu menambahkan foto profil dan menambahkan jam kerjanya. Nah, yang kedua adalah katalog, di mana yang di katalog ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan di sana Ibu Bapak Ibu bisa meletakkan harganya. Jadi untuk calon konsumen tidak harus bertanya secara manual, tapi bisa dilihat melalui katalog yang ada di WhatsApp tersebut. Nah, yang ketiga adalah bubble chat. Bubble chat di sini adalah semisal terdapat 3 konsumen. Yang pertama yang sudah melakukan pembayaran di awal, atau yang kedua adalah calon konsumen, dan yang ketiga adalah sudah menjadi langganan Bapak Ibu. Nanti di situ kita bisa melabelinya agar memudahkan kita untuk melakukan interaksi kepada calon konsumen. Dan yang keempat adalah pesan otomatis. Nah, di WhatsApp bisnis ini ada namanya fitur pesan otomatis. Jadi ketika banyaknya chat yang masuk ke WhatsApp bisnis ini membuat Bapak Ibu tidak bisa membalasnya satu persatu. Nah, WhatsApp bisnis ini telah memiliki fitur pesan otomatis yang bisa dikirim otomatis kepada calon konsumen. Jadi tidak perlu manual lagi Bapak Ibu untuk membalas chatnya. Nah, yang terakhir adalah quick reply, yang mana ini bisa disesuaikan dengan jam kerja. Misalnya di WhatsApp bisnis Ibu telah melakukan pengaturan jamnya dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ketika di luar jam tersebut calon konsumen kita itu melakukan interaksi komunikasi di WhatsApp bisnis, maka setelah itu WhatsApp bisnisnya akan melakukan quick reply atau mengatakan bahwa untuk saat ini tidak bisa berkomunikasi karena di luar jam kerja. Baiklah, itulah hasil diskusi saya mengenai WhatsApp bisnis. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan di depan. Semoga dapat dilakukan atau dipraktekkan di rumah menggunakan WhatsApp bisnis, karena dapat mempermudah Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis. Terima kasih. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir akan disampaikan pemaparan dari Bapak Jumrodin SDMM dengan tema sertifikasi halal kunci daya saing dan kepercayaan produk UMKM. Kepada Bapak Jumrodin SDMM dipersilakan untuk melakukan pengumuman. Sebelumnya saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kirim materinya. Kemudian nanti Bapak Ibu praktek di sini atau di rumah saya bantu untuk proses sertifikasi produknya Bapak Ibu masing-masing, sehingga punya legalitas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin proses sendiri nanti, yang perlu disiapkan yang pertama buka akun dulu nanti ya. Lewat pertama NIB itu lewat oss.go.id. Satu. Yang kedua, kalau sudah punya NIB, proses registernya bahannya di ptsp.halal.go.id. Nanti foto itu biasanya selain foto produk, juga foto produk dibawa pelaku usaha bersama pendampingnya. Jadi Pak Jun punya tim pendamping,
foto bareng ibu bawa produknya, di foto CC sama sebagainya. Itu yang mulai April 2024 postingnya harus seperti itu, kalau enggak nanti ditolak. Kalau sebelumnya, sebelum April 24 itu hanya foto produk. Nah, karena maintenance sistemnya juga berkelanjutan. Nah, sekarang ini seperti itu, harus foto produk di bawah pelaku usaha, diganti pendamping proses produk halal. Nah, nanti dipastikan sebelum proses, selain bahan ditulis, proses produksinya ditulis di WA. Nah, ketika nanti online, tinggal copy paste. Terus, Bapak, terima kasih. Dan nanti kalau ada apa bisa tanya lebih mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di kesempatan kali ini memberikan semangat tersendiri khususnya terkait proses produk halal. Saya kira itu, terima kasih. Nanti saya juga akan bantu juga untuk mengkomunikasikan ke Pak dosen atau ke mahasiswa. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang ada di depan kampus utama UAD. Kenapa disebut kampus utama? Karena UAD ini memiliki total 6 kampus yang tersebar di seluruh Yogyakarta. Wah, ini keren banget sih. Jadi ketika kita masuk, kita langsung disambut dengan gedung yang megah dan ditambah dengan fasilitas penunjang seperti eskalator yang membuat gedung ini serasa mall. Jadi di gedung ini ada 10 lantai. Selain kalian bisa menggunakan fasilitas eskalator ini, kalian juga bisa menggunakan lift biar kalian nggak capek buat naik turun gedung ini. Di UAD ini ada 2 perpustakaan. Di sisi kanan dari pintu utama itu adalah ruang belajar dan ruang diskusi. Di sisi kiri dari pintu utama itu adalah tempat berbagai referensi buku yang bisa kalian baca. Jadi kalau kalian orangnya suka baca, ini adalah tempat yang paling cocok untuk kalian. Jadi buat kalian yang suka diskusi, di UAD ini banyak banget spot buat diskusi. Salah satunya Student Lounge ini. Selain kalian bisa diskusi, kalian juga bisa memanfaatkan akses internet dengan kecepatan tinggi. Namanya mahasiswa, nggak jauh-jauh urusannya sama dosen. Di UAD ini, kalau kalian mau konsultasi, diskusi, atau bimbingan, kalian bisa banget lakuin di ruang dosen yang udah disediakan.
Asrama mahasiswa. Selain kalian ngekos atau ngontrak, alternatif kalian untuk tinggal di lingkungan kampus ya asrama ini. Dan selain kalian bisa dapetin atmosfer kampus, kalian kalau mau berangkat kuliah, itu deket banget men. Ini adalah Museum Muhammadiyah. Jadi museum ini terdiri dari 5 lantai yang setiap lantainya memiliki filosofinya sendiri-sendiri. Jika kita masuk di Museum Muhammadiyah ini, kita seakan diajak untuk menjelajahi sejarah Muhammadiyah. Jadi ini adalah ruang kelas di UAD. Semua kegiatan pembelajaran, belajar, mengajar dilakukan di tempat ini. Yang keren dari ruang kelas di UAD ini, ketika kita ingin menyalakan perangkat elektronik, kita tinggal masukin KTM atau KTP seperti ini. Ini keren banget sih. Jadi dengan gerakan seperti ini, kita bisa berkontribusi untuk menghemat energi. Jadi ini adalah jembatan penghubung antara gedung utama dan laboratorium terpadu. Dan jembatan ini adalah salah satu tempat yang instagramable banget buat kalian untuk foto-foto atau sekedar menikmati suasana di kampus. Laboratorium ini digunakan untuk melakukan berbagai eksperimen dan kegiatan pembelajaran di UAD. Selain eksperimen bisa dilakukan di ruang ini, eksperimen juga bisa diakses melalui website atau biasa disebut dengan remote physics laboratory. Tempat ini keren banget sih. Buat kalian yang anaknya suka eksperimen, tempat ini cocok banget buat kalian. Di mana lagi kita bisa lihat bintang-bintang dan benda-benda langit dengan alat secanggih ini. Ini hanya ada di UAD. Kalau kalian belum puas melihat bintang-bintang di observatorium, kalian bisa lihat lebih jelas di amphitheatrium. Kenapa dinamakan amphitheatrium? Karena ruangan ini ke depan akan terkoneksi dengan observatorium. Sebagai manusia, kita juga harus menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan spiritual. Maka dari itu, ini adalah Masjid Islamic Center UAD, di mana masjid ini digunakan sebagai pusat pembinaan keagamaan. Oke, itu tadi kampus tour episode Universitas Ahmad Dahlan. Jadi buat kalian yang pengen menjadi mahasiswa di sini, kalian tinggal kepoin sosial media yang ada di bawah ini, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Gitu aja, aku Danang Grisadewa dan see you.